kami ada sampai dengan saat ini Bapa, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, memperingati akan pencurahan Roh Kudus, memperingati hari Pentakosta. Dan kami semua umat-Mu juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan momen yang indah ini Bapa, untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berikan lagi hati kami yang terbaik, kami berikan lagi pikiran kami yang terbaik, perhatian konsentrasi kami yang terbaik. Biarlah kami tujukan buat firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Dan biarlah oleh pengurapan Tuhan, apa yang kami dengar hari ini menjadi rema yang akan memberkati kami, yang akan memulihkan kami, yang akan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap umat Tuhan yang hari ini siap mendengarnya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat memperingati hari Pentakosta. Haleluya. Ya, salah satu hari raya umat Kristen yang sangat dianaktirikan, saudara. Ya, kenapa dianaktirikan? Karena kalau hari raya yang lain ada panitianya, saudara. Natal ada panitianya. Bahkan 3 bulan sebelumnya sudah dibentuk panitia, saudara. Supaya apa? Supaya bisa bekerja menggalang dana, saudara. Hari kedua adalah hari Paskah. Lumayan, saudara. Semua dari tempat persembunyian itu biasanya muncul dan memakai pakaian hitam, saudara ya. Kenapa? Karena hari hamba mati Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya, saudara. Yang ketiga, hari kenaikan. Ini juga anak diri juga, saudara. Karena bukan pas hari Minggu, saudara, pas pula gantung dia, saudara, di pertengahan, saudara. Jadi seringkali juga itu dipakai orang untuk hari libur, saudara. Tapi jatuh pula lah hari Pentakosta. Nyaris orang bahkan lupa bahwa hari ini hari Pentakosta. Di Boto Hamudu hari Sadarion hari Pentakosta? Tahu ya? Puji Tuhan. Semua agenda gereja memang hari ini adalah hari Pentakosta, tapi hanya kadang-kadang mengucapkannya saja. Tetapi kita hari ini mau melihat lebih jauh lagi, apa sebetulnya hakikat, apa sebetulnya berkat yang terkandung di dalam hari Pentakosta itu. Haleluya. Mari kita lihat satu ayat, ada apa rupanya di hari Pentakosta itu, saudara. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama. Satu ayat saja kita mau lihat, supaya kita bisa pelajari, kita bisa lihat supaya apa yang sebetulnya berkat yang Tuhan sediakan di hari Pentakosta itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Yuk mari semua kita mengucapkannya. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sudah muncul. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, katanya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, bukan berserak-serak. Haleluya. Mereka berkumpul di satu tempat ketika tiba hari Pentakosta. Lalu kita mau lihat lebih jauh lagi. Ngapain rupanya mereka berkumpul? Ngapain mereka berkumpul di satu tempat itu? Jadi kita pelan-pelan akan uraikan. Ketika tiba hari Pentakosta, katanya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita mau tanya, ngapain mereka berkumpul? Maka jawabannya adalah untuk memperingati, untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada umat Israel lewat Musa. Dan itu sudah dilakukan mereka secara turun-temurun. Haleluya. Jadi ketika tiba hari Pentakosta,
Semua orang berkumpul katanya. Semua orang percaya berkumpul dari berbagai tempat menjadi satu tempat. Ngapain mereka ke situ? Karena memang itu adalah hari raya yang sudah diperintahkan oleh Musa, diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk dirayakan. Jadi itu sudah dilakukan oleh umat Tuhan, orang Israel dari tahun ke tahun, sudah turun temurun. Haleluya. Siapa-siapa aja rupanya itu orang itu yang katanya semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa-siapa aja rupanya orang itu. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 2-nya, ayat 9-nya sampai 11-nya, supaya kita tahu dari berbagai tempat kumpul katanya. Siapa-siapa aja orang itu. Yuk, 1, 2, ya. Kita orang Partia, 1. Kedua, Media. Ketiga, Elam. Keempat, terus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wah, ada 17 bangsa kumpul di satu tempat. Dan satu tempat itu adalah Yerusalem. Jadi ngapain orang di hari Pentakosta, ngapain mereka berkumpul? Haleluya. Jadi kalau kita berkumpul hari ini, kita sedang menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Cuma pada waktu itu siapa-siapa aja ini rupanya. Oh, ada 17 bangsa rupanya dari berbagai tempat kumpul. Semua orang percaya. Kenapa mereka kumpul? Ini tadi. Yang pertama, karena memang itu perintah Tuhan yang sudah dirayakan, itu turun temurun. Tapi selanjutnya ngapain mereka kumpul di Yerusalem dari berbagai negaranya? Dari berbagai, ada 17 tadi negaranya. Ngapain mereka berkumpul? Hari itu mereka memperingati, yaitu turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Itu yang pertama. Jadi mereka peringati itu turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi yang kedua, setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, saudara, mereka memperingati juga selain turunnya hukum Taurat kepada Musa, mereka juga memperingati hari panen raya, panen gandum yang besar di tengah-tengah umat Israel. Dan itu mereka rayakan selama 7 hari. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Ulangan pasal 16 ayat 16, bahwa itu mereka rayakan secara turun-temurun, saudara, dan itu dikerjakan oleh umat Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal 16 ayat 16. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sudah menjadi sebuah ketetapan Tuhan kepada umat Israel bahwa setiap laki-laki yang dewasa, katanya, harus menghadap Tuhan, merayakan 3 hari raya yang besar bagi orang Israel. Apa itu? Yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Kapan pertama kali hari raya roti tidak beragi ini dirayakan?
pada waktu keluarnya orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dan itu terus harus dirayakan. Itu namanya hari raya roti tidak beragi. Itu yang juga dikatakan di dalam firman Tuhan hari raya Paskah. Jadi hari raya Paskah pun itu sudah dirayakan turun-temurun. Yang kedua, hari raya 50. Hari raya ke-50 itulah yang disebut hari raya Pentakosta. Jadi kalau hari raya Pentakosta itu, kata Pentakosta itu adalah disebut Pentekoste, itu dalam bahasa aslinya. Dan itu dirayakan hari ke-50. Hari ke-50 setelah apa? Hari ke-50 setelah hari raya roti tidak beragi. Hari ke-50 setelah hari raya roti tidak beragi, mereka merayakan hari ke-50 itu. Nah, itu sudah merupakan peraturan. Lalu yang ketiga, yang sekarang ini terus mereka rayakan adalah hari raya Pondok Daun. Itu sedang mereka kerjakan. Hari raya roti tidak beragi memperingati akan keluarnya nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Hari raya Pentakosta, hari raya ke-50, mereka peringati sebagai hari di mana turunnya hukum Taurat kepada Musa, dan memperingati, mensyukuri panen raya yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Hari raya Pondok Daun, maka itu adalah hari raya untuk mengingat mereka membangun kemah-kemah, pondok-pondok untuk mengingat bahwa mereka sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka itu tinggal di pondok-pondok, saudara. Haleluya. Itu hari rayanya, saudara. Mari kita lihat lagi di dalam Ulangan. Kita lihat dalam Ulangan pasal 16 ayat 10 sampai 11 supaya kita tahu dulu ada apa, kenapa mereka kumpul itu dulu. Kenapa mereka kumpul? Ya, mari kita lihat Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haleluya. Jadi itu kenapa mereka kumpul. Itu yang pertama. Sudah paham sampai di sini? Nah, yang kedua, apa yang terjadi di hari Pentakosta itu? Yang pertama tadi, semua orang berkumpul dari berbagai tempat. Ada 17 suku bangsa berkumpul di Yerusalem karena ada satu tempat yang Tuhan sudah tentukan, katanya tadi. Lalu kumpul mereka 17 suku bangsa itu di hari Pentakosta, memperingati turunnya hukum Taurat kepada Musa dan mensyukuri akan panen besar di tengah-tengah umat Israel. Lalu apa yang terjadi lagi di hari Pentakosta itu? Yuk kita lihat lagi Kisah Rasul pasal 2 tadi, ya. Yang pertama tadi mereka berkumpul dari berbagai tempat. Yang kedua, apa yang terjadi rupanya di hari Pentakosta itu, saudara? Yang kedua, mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai dengan 4. Yuk, mari kita baca bersama-sama dari ayatnya yang kedua sampai dengan 4. 1, 2, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau yang pertama tadi kumpul ada 17 suku bangsa, mereka memang sudah tiap tahun merayakannya. Tapi kali ini di hari raya Pentakosta yang dicatat itu ada tambahan peristiwa yang dahsyat. Apa tambahan peristiwanya tadi? Tiba-tiba katanya Roh Kudus turun katanya dalam bentuk suara seperti apa katanya? Tiupan angin yang keras. Lalu turunlah lidah-lidah nyala api. Siapa yang menyaksikannya? Tentunya si penulis daripada Kisah Rasul ini, yaitu Lukas, tabib Lukas. Itulah yang melihatnya. Dan ketika dilihatnya hinggap semuanya pada orang yang berkumpul ada 120. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tadi itu ribuan orang kumpul merayakan hari Pentakosta. Tapi ada kelompok kecil yang kedua, yaitu 120 orang murid-murid Yesus, rasul-rasul, berkumpul pada waktu itu menantikan janji Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Rupanya dicurahkannya pada waktu hari Pentakosta itu. Dan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mulailah katanya mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh kepada mereka untuk dikatakan. Wah, jadi selalu 3 hari raya tadi itu orang Israel itu merayakannya secara turun-temurun. Sudah merupakan sebuah tradisi. Hari raya roti tidak beragi, mereka rayakan secara tradisi. Mereka makan selama 7 hari, makan roti yang tidak beragi, makan sayur pahit. Nah, itu kita sudah pernah bahas di hari-hari sebelumnya, ya. Itu selama itu mereka rayakannya dengan cara itu, saudara. Makan roti tidak beragi, kemudian sayur pahit. Mereka makan itu, saudara, selama 7 hari. Sehingga anak-anak tanya, Pak, kok sayur pahit terus kita, Mak? Kok sayur pahit terus? Maka orang tua akan berkata, itu kita memperingati nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada waktu Yesus, mereka tidak tahu bahwa sebetulnya hari Paskah itu digenapi sebetulnya oleh Yesus. Mereka lupa bahwa semua di perjanjian lama itu hanya kiasan, itu hanya bayang-bayang, di mana penggenapannya itu dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus itu disalibkan pada hari Jumatnya itu, dan hari Minggunya itu dia bangkit. Itulah sebetulnya domba Paskah. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang mau dibaptis pada waktu itu, maka Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yohanes sudah tahu bahwa Yesus inilah domba Paskah itu. Tapi orang Israel tidak paham. Bagi kita umat percaya pada zaman sekarang ini, maka mempercayai hari raya. Kalau hari raya Paskah yang sebetulnya kita ngapain juga merayakannya? Lah, kita bukan orang Israel, kita bukan keturunan orang Yahudi, jadi kita nggak perlu sebetulnya merayakannya. Tapi kenapa kita orang percaya itu merayakan hari Paskah? Karena penggenapan domba Paskah itu dilakukan oleh Yesus. Yesus mati bagi kita, menebus dosa-dosa, perbudakan dosa kita. Kalau orang Israel mengingat akan pembebasan nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, tapi kita tidak. Kita dibebaskan dari dosa. Maka kita merayakan Paskah itu sebagai ucapan syukur kita atas korban yang Yesus sudah lakukan. Dia bangkit dari kematian, saudara.
sehingga memberikan sebuah jaminan keselamatan bagi kita. Yang kedua, hari raya Pentakosta itu tadi, orang Israel memperingati turunnya hukum Taurat. Oke. Tapi yang kedua, panen raya. Ada kita yang panen gandum sekarang? Enggak. Padi pun kena wereng, pekerjaan pun kena wereng, kena COVID semuanya. Ngapain pula lah kita merayakan panen raya? Lagi krisis semuanya. Tapi orang Israel memperingati itu sambil mengucap syukur atas itu, saudara. Tetapi rupanya penggenapan daripada hari ke-50, kalau orang Israel setelah roti tidak beragi, sekarang kita hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, hari ke-50 itu, saudara, 40 hari setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji Bapa itu, katanya. Dan mereka lakukan itu. Dan setelah 10 hari setelah hari kenaikannya, itulah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, maka turunlah Roh Kudus. Kita hari ini memperingati hari Pentakosta, tentunya bukan lagi memperingati panen raya. Oke lah, di beberapa daerah ada pesta tahunan, di beberapa desa di Tanah Karo ada pesta tahunan. Kenapa? Karena panen raya, saudara. Jadi ada pesta tahunan dari berbagai tempat di seluruh dunia, di Indonesia. Mereka akan pulang ke kampung mereka, merayakan pesta tahunan, bersyukur untuk itu. Tapi kan itu secara jasmani. Rupanya pas hari Pentakosta itu juga dicurahkan Tuhanlah Roh Kudus. Sehingga kalau sekarang kita merayakan hari Pentakosta, kita mensyukuri atas pencurahan Roh Kudus untuk kali yang pertama disiapkan Tuhan untuk menjadi Allah Tritunggal itu menyertai kita. Haleluya. Jadi itu makanya kalau hari Pentakosta bagi orang percaya sekarang ini adalah memperingati, mensyukuri akan pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Kenapa rupanya harus kita rayakan, harus kita syukurkan? Karena memang seperti minggu lalu apa yang kita sudah dengar pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara, katanya adalah lebih baik kalau aku pergi. Haleluya. Saya sudah coba jelaskan, kalau menurut aku adalah lebih baik Tuhan Yesus tidak naik ke surga, saudara. Paling tidak seumur hidupku aku senanglah dia, ya kan? Tetapi rupanya nggak gitu Yesus bekerjanya. Karena kalau Yesus nggak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Haleluya. Nah, apa manfaatnya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu turun, maka Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita akan lihat kenapa memang Roh Kudus itu harus kita syukuri, karena dia dicurahkan bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Salah satu sebutan ketika Yesus akan lahir itu, malaikat berkata, Dia itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi selama dia masih dalam bentuk daging, maka Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Dia cuma beserta dengan orang yang dekat dengan dia. Haleluya. Dia tidak ada pada dia memang Tuhan 100%, tapi dia bukan ada pada masa depan. Dia juga tidak ada pada masa lalu. Walaupun dia Tuhan 100%. Tapi Alkitab berkata ketika dia ada di muka bumi ini, dia membatasi ketuhanannya itu, sehingga dia ada pada waktu itu saja. Dia tidak ada pada masa lalu, dia juga tidak ada pada masa depan. Itu sebabnya tidak Immanuel. Tetapi kapan
Kapan itu Immanuel? Setelah dia naik ke surga. Dia bilangkan gini, kalau aku pergi ke surga, maka Roh Kudus tidak turun, katanya. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu sebagai satu pribadi Allah Tritunggal, yaitu zamannya Roh Kudus bekerja, saudara. Ya, zamannya Roh Kudus bekerja. Tadinya Yesus cuma satu, tapi pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, itu Tuhan hadir dalam bentuk roh kepada 120 orang pada waktu itu. Tuhan Yesus bukan cuma satu lagi, sudah 120 orang. Dan sejak itu Roh Kudus dicurahkan di mana-mana, saudara. Dicurahkan kemana-mana, sehingga Tuhan hadir di mana-mana. Itulah maksudnya Immanuel. Kalau Yesus nggak naik ke surga, maka Yesus nggak ada di sini. Haleluya. Tapi karena Yesus naik ke surga, dia ada dalam bentuk roh. Maka kita ada di sini, kita pun ada Roh Kudus di sini, kita pun ada Tuhan di sini. Di tempat lain sedang memanggil nama Tuhan, di sana pun ada Tuhan. Oh, di benua lain juga mereka memanggil nama Tuhan, di situ pun Tuhan hadir. Itulah hebatnya Roh Kudus itu, pribadi Tuhan yang ketiga bekerja pada zaman sekarang ini, saudara. Itu sebabnya itu menjadi pencurahan. Kalau zaman perjanjian lama pencurahan hukum Taurat, sekarang pencurahan Roh Kudus terjadi di tengah-tengah hidup kita. Haleluya. Dia menjadi penolong, dan sebagai penolong dia nggak ada on off-nya. Ya, kalau saudara karyawan kan ada on off-nya kan. Kapan kau off? Dan off itu selalu bisa dicari, betul? Ya. Kalau sudah off, maka tidak kerja. Itu dia. Makanya ada cutinya, ada off-nya. Tapi Roh Kudus nggak ada off-nya. Kalau sempat Roh Kudus off, gawat kita, saudara. Ya, gawat kita. Kita berdoa, Tuhan, tolong aku. Maka malaikat bilang, Tuhan lagi off. Gak tahu pula sih kita, kapan Tuhan off, kapan dia on. Tapi karena Roh Kudus itu katanya tadi, dia akan menjadi penolong katanya. Maka dia tidak ada berhentinya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Kenapa rupanya kita perlu pertolongan? Waduh, ini dia, saudara. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk lemah. Kita ini banyak kita nggak ngerti, saudara. Ya, kita nggak ngerti. Bahkan apa yang terjadi 1 jam ke depan pun kita nggak ngerti. Tapi Roh Kudus tahu. Haleluya. Makanya kita butuh Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi kita. Saudara mau berusaha, saudara mau bikin bisnis, saudara mau melakukan sesuatu perjalanan, saudara mau cari jodoh, semuanya butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan apa mengurusi jodoh? Iya, dia juga mengurusi hal-hal yang kecil sekali. Ada seorang hamba Tuhan, Robert Schuller, yang sudah meninggal, saudara. Dalam buku catatannya, dia hal-hal kecil pun, bahkan untuk beli pulpen pun, dia bergantung sama Roh Kudus. Dia tanya, Tuhan, pulpen apa yang mau aku beli? Sampai seperti ini. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir kan gini, masa hal-hal sepele, hal-hal seperti tanya-tanya Roh Kudus gitu ya. Nanti Roh Kudus repot dia kan gitu kan. Jangan dikit-dikit kau tanya Tuhan, nanti repot dia, pusing dia katanya. Enggak, saudara. Kita mungkin kalau anak kita nanya, wah ini, itu aja pun nggak tahu, masa gitu dia pusing ke berapa Pak? Mungkin gitu ya. Tapi Tuhan nggak pernah begitu, saudara. Hal-hal sepele, hal-hal yang simpel, yang kita pikir nggak ada pentingnya. Tetapi sebetulnya Roh Kudus terlibat di dalamnya di situ. Apalagi tentang jodohmu. Haleluya. Hal yang kedua yang terpenting dalam hidupmu setelah keselamatan. Yang pertama adalah keselamatanmu. Jangan kau salah pilih siapa juru selamatmu. Yang kedua adalah pasanganmu. Jangan kau salah pilih siapa pasanganmu. Makanya kau butuh Roh Kudus. Kalau kau salah juru selamatmu, maka kematian selama-lamanya yang kau hadapi.
Kalau kau salah memilih jodohmu, maka sampai maut mati kita tidak boleh diceraikan, tidak boleh menceraikan. Tapi kalau salah potong rambut kau, 3 bulan lagi tumbuhnya rambut. Makanya dalam hal ini kita butuh penolong Roh Kudus. Haleluya. Ya sampai sekarang belum ada naksir. Roh Kudus bisa, saudara. Karena yang kau butuhkan itu cuma satunya. Biar 1000 yang naksir kau, yang kau butuhkan cuma satu. Iya, satu pun gak ada yang menandani aku. Minta Roh Kudus. Karena dia Tuhan yang hadir dalam bentuk roh untuk menyertai dan menolong kita. Amin. Itulah gunanya Roh Kudus. Jadi orang Israel memperingati turunnya hukum Taurat, tapi bagi orang percaya mensyukuri, memperingati awal di mana Roh Kudus bekerja, awal di mana Roh Kudus dicurahkan dengan melimpah di seluruh dunia ini. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar menolong, tetapi Roh Kudus juga memberi pengurapan bagi kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkuasa. Haleluya. Minggu lalu ada berkuasa sebagai otoritas, ada kuasa yang berkaitan dengan doa kita, ada kuasa yang berkaitan dengan firman Tuhan, pedang roh kita, ada kuasa juga yang berkaitan dengan kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan, martir bagi Tuhan. Kalau kita gak punya kuasa itu, gak diurapi oleh Roh Kudus itu, maka kita akan sukar sekali. Kita sukar untuk menjadi saksi Tuhan. Kita sukar sekali. Doa menjadi sesuatu yang tidak menggairahkan. Doa itu menjadi suatu beban. Doa itu menjadi sesuatu yang berat, saudara. Doa itu, 5 menit kayaknya lama kali. Emang apa yang kau doakan, katanya. Kenapa? Karena kalau tidak ada disertai Roh Kudus, 1 menit pun udah cukupnya berdoa, saudara. Lalu apalagi ditambahi, sebelum kami minta Tuhan, Engkau sudah tahu apa yang menjadi keperluan kami. Tapi karena pengurapan Roh Kudus memberi kuasa kepada doa, itu sebabnya doa menjadi sesuatu yang menggairahkan. Doa itu menjadi sesuatu yang memberikan semangat bagi kita, saudara. Otoritas juga diberikan oleh karena pengurapan Roh Kudus. Itu gunanya semuanya, sehingga kita ini semuanya bagi orang dunia, kita ini menjadi perpanjangan tangan, mata, kaki daripada Tuhan Yesus. Orang luar sana nggak tahu dia siapa Yesus, tapi waktu dia lihat hidup kita, mereka tahu siapa di dalam kita. Haleluya. Makanya Petrus dan Yohanes pada waktu beribadah kebaik Allah, ada orang yang minta-minta. Sudah lama dia minta-minta di pintu gerbang baik Allah. Tapi hari itu Petrus menatap dia. Si orang lumpuh itu berpikir, pasti paten hari ini, pasti dapat besar ini, pasti besar dikasih daripada Petrus ini, pikirnya. Tapi hari itu Petrus bilang, tatap mataku, katanya. Tatap. Karena dia seorang minta-minta, gak berani natap mata. Akan ketahuan mata itu pelita hati. Betul? Iya. Dari tatapan matanya kita tahu apa yang ada di dalam. Betul? Makanya orang seringkali kalau minta-minta ditutupnya matanya, dijauhkannya pandangan, ya kan? Tapi hari itu Petrus berkata, lihat mataku. Tambah yakin dia, besar hari itu dapat penghasilan. Tapi Petrus tiba-tiba berkata, emas dan perak tidak ada padamu. Jawab. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi tidak titip di situ. Petrus berkata, tapi apa yang ada padaku? Apa itu? Yesus. Itu ada di dalam dia lewat Roh Kudus. Maka dia berkata, apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit, berdirilah. Orang lumpuh itu berdiri.
Kapan orang lumpuh itu ada di situ? Sebetulnya dari dulu-dulu juga sudah ada di situ. Tapi sebelum ada Roh Kudus, Petrus cuma ada melihat. Kalau ada recehnya dikasihnya. Kalau tidak ada recehnya, ya udahlah, pura-pura tidak lihat juga, saudara. Sama-sama tidak melihat, saudara. Tapi setelah turunnya Roh Kudus, maka Petrus itu menjadi perpanjangan tangan, menjadi perpanjangan mata, menjadi perpanjangan kaki, menjadi perpanjangan segalanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kamu adalah suratan-suratan Kristus. Dari mana? Karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Itu pentingnya. Makanya kita harus sangat bergantung sekali dengan Roh Kudus. Beberapa malam ada pemberitaan firman di sini, di tempat ini. Kita mengadopsi kebiasaan baik daripada murid-murid pada waktu dulu setelah Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul di sana. Dan apa yang kita kerjakan? Kita juga berkumpul. Dan ada banyak setiap malam ada anak-anak muda yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya percaya kalau nggak diurapi Roh Kudus, mereka nggak tahu apa-apa itu. Tapi karena Roh Kudus mengurapi mereka, sekalipun mereka muda, mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ada hal yang sangat sensitif, yang sangat penting. Bagaimana kita supaya harus tetap terkoneksi, membangun hubungan dengan Tuhan dengan intim, dan harus tetap taat akan tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menuntun, dia lembut. Kau manis, kau lembut, kaulah. Dan saudara, Roh Kudus itu manis, Roh Kudus itu lembut. Maka dibutuhkan kepekaan yang sangat tinggi dan ketaatan akan apa tuntunan Roh Kudus itu. Saya percaya mungkin kita ada yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau saudara jujur, kecuali nggak peka lagi, kalau saudara peka, sebetulnya Roh Kudus sudah ingatkan itu. Tapi seringkali kita lawan. Kadang-kadang hal-hal sepele, dia hanya bicara di hati kita sebentar saja. Tapi seringkali kita lawan. Dan biasanya kalau kita lawan, pasti setelah itu akan terjadi. Sehingga kita, aduh, tadi sudah diingatkan sebetulnya. Tadi sudah diingatkan, tapi agak bandel aku. Tapi perhatikan, semakin terus kau lawan itu, nanti lama-lama Roh Kudus gak bicara lagi. Ketika dia datang kepada seseorang, Roh itu memang dahsyat. Semua orang bisa menyaksikannya. Sampai-sampai ribuan orang pada waktu itu, waktu Roh Kudus hingga pada mereka, itu semua heboh. Yerusalem menjadi heboh. Tapi hati-hati, waktu dia pergi meninggalkan hidup kita, itu nyaris gak ada hebohnya. Karena Roh Kudus itu sopan santun dia. Waktu dia datang mengurapi orang, itu semua bisa dirasakan orang lain. Tapi waktu dia meninggalkan pribadi kita, nyaris orang tidak tahu. Kita pikir kita masih hebat. Seperti yang lalu-lalu kata daripada Simpson. Tapi dia gak tahu, hari itu Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Makanya dibutuhkan kepekaan terhadap Roh. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan, belajarlah taat akan Roh Kudus itu. Itu pentingnya. Jadi yang pertama tadi, pada hari Pentakosta orang berkumpul. Itu hanya menjadi kiasan bagi kita. Sekarang pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, itulah yang terjadi. Tapi yang ketiga, apa rupanya yang terjadi lagi di hari Pentakosta itu? Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan 41. Kisah Rasul pasalnya yang kedua itu ayat 36 sampai 41. Kita baca bersama-sama. Inilah yang terjadi yang ketiga, yang sangat penting.
di hari Pentakosta itu. Ayat 31, kita ayat 36 sampai 41. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Jadi pada hari Pentakosta, orang Yahudi yang tadinya turun-temurun merayakan perayaan itu, tapi di kelompok murid-murid Yesus itu ternyata hari pencurahan Roh Kudus. Bagi orang Yahudi turunnya hukum Taurat, tapi bagi umat yang percaya turunnya Roh Kudus. Haleluya. Bagi orang Yahudi panen gandum yang melimpah, tapi bagi umat Tuhan panen jiwa-jiwa yang bertobat dan dibaptis. Itulah dia peringatannya, saudara. Jadi apa yang dirayakan oleh orang Yahudi digenapi semuanya. Sehingga bagi kita sekarang ini, maka ada sebuah hal yang harus menjadi fokus kita juga. Kalau di hari Pentakosta itu awal di mana Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Maka di hari Pentakosta juga itu adalah awal di mana apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Lihatlah, gandum sudah menguning, katanya, siap untuk dituai. Kapan penuaian pertama? Itulah pada hari Pentakosta. 3.000 satu hari itu mereka bertobat, saudara. Sehingga hari itu rasul-rasul sibuk semuanya membaptis, saudara. Karena katanya hari itu bertambah, katanya, jumlah mereka 3.000 laki-laki, 3.000 jiwa. Waduh, itu pasti mereka rasul-rasul itu semuanya sudah berbagi, ya. Kalau 3.000 bagi mungkin 120, ya berapa orang lah satu hari itu mereka membaptis. Kalau mereka membaptis di Sungai Yordan, merasa Sungai Yordan itu udah airnya jadi butek semuanya, saudara. Karena 3.000 masuk, saudara, itu airnya gak jernih lagi, udah butek semuanya itu, saudara. Karena hari itu terjadi penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Apa yang harus terjadi di hari Pentakosta? Yang pertama, harus ada pertobatan. Saudara yang belum bertobat sampai sekarang, jangan kau tunggu lagi hari Pentakosta lain, tahun depan lagi, ya. Apalagi bulan Natal nanti kan bulan Desember, jangan, ya. Apalagi kau tunggu hari Pentakosta tahun depan lah aku biar bertobat. Enggak, saatnya sekarang kau bertobat. Karena memang Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan sebagai tanda bahwa orang itu bertobat, lahir baru, maka mereka memberi diri dibaptis. Dua bagian itu merupakan proses yang Tuhan tetapkan. Ketika hari itu mereka dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang ribuan tadi itu, saudara, mereka gak ngerti. Karena mereka hanya merayakan
Taurat. Mereka hanya merayakan panen raya. Tapi tiba-tiba di kelompok yang kecil tadi ini, 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Tapi orang-orang dari 27 bangsa tadi itu tahu dia. Maka hari itu, karena mereka nggak mengerti, ayah nama Sao. Nama sana biasa adalah turunnya hukum Taurat. Nama sana biasa adalah peringatan panen raya. Tapi kenapa pula ada sesuatu ini terjadi? Karena mereka tidak mengerti. Haleluya. Mereka nggak mengerti. Mereka cuma bilang begini, mereka itu mabuk. Lalu tampillah Petrus yang selama ini penakut dia. Tapi karena sudah diberikan pengurapan Roh Kudus, memberi keberanian, memberi kuasa, mati pun gak takut lagi dia. Selama ini hanya cuma dibilang, bukankah kau salah seorang murid daripada orang itu? Takut dia. Sampai dia sangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus 3 kali. Tapi hari itu bukan cuma remaja putri, bahkan orang ribuan waktu itu. Mulai tampil Petrus. Dia mulai menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh rekan-rekan dia yang selama 10 hari ini menantikan janji Bapa itu bukan mabuk. Dia bilang, bro, itu bukan mabuk, bro. Tapi itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Nabi Joel. Wah, mulailah dibongkarnya satu persatu, dibongkarnya. Dan sejarah itu dibongkarnya semua. Apa yang dari perjanjian lama sudah dibuatkan Tuhan, itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sehingga dia bilang tadi pada ayatnya yang ke-36 tadi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, katanya, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, yang mereka salibkan itu kan baru 53 hari yang lalu, baru sebulan lebih. Kalau sebulan lebih mereka masih ingat itu. Ada saudara yang lupa sebulan 2 bulan yang lalu? Lupa sudah semuanya karena corona, jadi lupa semuanya. Masih ingat ya? Di awal-awal corona, saudara ingat kan? Corona sudah berapa bulan? 3 bulan. Saudara masih sukar itu ingat. Oh, di awal-awal corona ketakutan yang luar biasa. Asal benar, asik, ketakutan semua. Asik saja saudara. Kalau ada orang batuk, jadi ada gatal tenggorokan baru tantangannya. Jangan sampai kayak orang. Kalau batuk, itu turun, diangkat semua penumpang turun saudara. Saudara masih ingat tentunya. Yang 3 bulan lalu saudara ingat. Apalagi ini baru 53 hari yang lalu. Tentu mereka semua ingat. Tapi Petrus bilang bahwa kau harus tahu, bahasa orang bedanya, kau harus ngerti bro, bahwa yang kau salibkan kemarin 53 hari lalu itu adalah Yesus yang Tuhan tetapkan sebagai Tuhan. Mereka mulai ngomong. Lalu mesti kece. Engken gue katanya. Malunya itu. Petrus bilang, bro, gak ada orang tenggen di kampung kita ini yang jam 10 pagi, gak ada. Itu cuma ada di Toba. Kalau di Toba atau ya di sana itu. Tapi di sana sini juga ada itu saudara ya. Mau jam 10 dia tenggen, mau pagi-pagi tenggen, baru bangun tidur tenggen, gak ada pedulinya. Rupanya mereka pada waktu itu kalau tenggen pun ada aturan main tenggen. Nggak ada orang tenggen siang hari. Mungkin kalau tenggen malam baru. Sekalian tidur, walaupun tidurnya di pinggir paret. Sehingga Petrus bilang ini bukan tenggen. Tapi itulah yang Nabi Joel katakan, bahwa pada akhir zaman nanti akan ada pencurahan Roh Kudus. Setelah itu, karena ada kuasa perkataan itu tadi kan, pengurapan tadi minggu lalu kan, ada perkataan. Jadi kuasa perkataan itu
Jadi Roh Kudus mengurapi perkataan Petrus itu, sehingga yang mereka dengar itu bukan lagi perkataan manusia, tapi sudah menjadi rema. Sehingga waktu disampaikan semuanya tentang apa yang terjadi itu, orang-orang Israel itu mulai bukan terharu sebetulnya, apa ya, menyesal. Terlanjur 53 hari lalu mereka bilang salibkan. Demo mereka sudah. Itu mereka ini masih ada sebagian situ. Mereka teriak-teriak itu, lempari, ambil batu, lempari, ambil pentung, dipentunginya Yesus. Tapi sekarang baru dibukakan karena Roh Kudus itu mengurapi, sehingga apa yang mereka kerjakan itu dibukakan semuanya. Tapi kadung kan mereka sudah membunuh Yesus. Kadung mereka sudah membunuh Tuhan. Dan Tuhan sudah tidak lagi. Kalau ada Tuhan, seperti bilang tadi kan, ada lebih baik kalau dia nggak ke surga. Tinggal maaf Tuhan, enggak tahu kali kami terbawa emosi aja waktu itu, karena orang-orang rame-rame gitu kan. Jadi maaf kalau ternyata engkau Tuhan. Kalau dia nggak naik ke surga, masih bisa gitu kan. Tapi ini enggak, Yesus sudah naik ke surga, nggak ada lagi mau minta maaf sama siapa. Sama siapa mau minta maaf? Sementara Yesus sudah nggak kelihatan lagi. Sehingga di tengah-tengah rasa penyesalan itu, maka orang-orang itu berkata, apakah yang harus kami perbuat? Terlanjur sudah membunuh Yesus yang adalah Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Mungkin pertanyaan itu juga ada pertanyaan kita hari ini di hari Pentakosta ini. Apa yang harus aku perbuat? Kayaknya hidup ini terus-terusan gak pernah berkemenangan, gagal terus, sehingga lagunya pun jatuh bangun aku. Pokoknya itulah. Kadang-kadang berapi-api bagi Tuhan, tapi begitu mundur lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun, bolak-balik. Kupikir kau sudah bertobat, tahu-tahu berubah. Betul memang kau tobat. Kau tobat, orang Batak apa? Tobat itu apa? Kolam. Kupikir kau sudah bertobat, tahu-tahu kumat. Mungkin kau bisa bertanya hari ini, apa yang harus aku perbuat? Mungkin selama ini kau menjalani hidup ini sepertinya sudah sepertinya stagnasi. Apapun yang kau jalani selama ini sepertinya tidak berhasil. Mungkin pertanyaan ini juga bisa kau ajukan, apa yang harus aku perbuat? Dan jawabannya masih tetap sama. Petrus berkata, hendaklah bertobatlah. Haleluya. Bertobatlah. Tidak ada cerita yang lain. Prosesnya bertobat. Pertama. Yang kedua, dibaptis. Barulah kamu akan diberikan karunia Roh Kudus. Itu standarnya yang Tuhan bikin. Pertama, bertobat. Makanya pulang di tempat ini harus bertobat. Wajahnya sih mungkin nggak berubah, ya. Haleluya. Tapi bertobat. Apa yang selama ini membuat kau hidupmu tidak pernah membuat kau maksimal, tidak pernah membuat hidupmu itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, bertobat. Dan itu harus dari dirimu sendiri, bukan karena dipancing-pancing orang. Bertobatlah kau omongnya, supaya Bapak berikan kereta sama kamu. Aku bukan bertobat. Bertobatlah kau ya, biar ku berikan handphone sama kau. Itu bukan bertobat. Bertobat harus dari kesadaranmu. Kau menyadari bahwa yang selama ini ku jalani adalah perjalanan hidup yang tidak tentu arahnya. Aku mau menuju arah yang benar. Itu baru kau namanya bertobat. Apa yang selama ini mendukakan hati Tuhan, yang kau kerjakan
baik yang orang lain tahu atau mungkin sendirian kau lakukan. Ada banyak orang yang mungkin manusia lain tidak tahu, tapi kau lakukan padahal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Bertobat kau. Yang masih ada simpanan-simpanannya, perempuan-perempuan kuntilanak simpannya, bertobat kau. Haleluya. Langsung menyerang. Bertobat. Kemudian beri dirimu dibaptis. Kenapa itu harus ada? Karena pertobatan dan baptisan itu satu bagian yang satu pasang dia. Apakah kalau nggak dibaptis aku tidak selamat? Oh, nggak ada urusannya. Kau nggak dibaptis, kalau kau percaya Yesus, kau diselamatkan. Tapi kenapa harus dibaptis? Kira-kira gini, kau udah kuliah, kau 5 tahun kau kuliah, rajin kau. Terus ujian meja hijau kau, ujian meja hijau. Lalu menang pula, lulus pula. Kapan kau dinyatakan menjadi sarjana? Jamin gak sarjana itu yang bilang gitu. Kapan kau dinyatakan resmi menjadi sarjana? Setelah lulus meja hijau. Begitu kau lulus, maka dosennya menyatakan, maka sah Anda menjadi seorang sarjana. Begitu kau lulus meja hijau, karena meja hijau itulah terakhirnya. Tapi kan gak ada itu. Waktu kau dilantik, disahkan menjadi sarjana, tak ada pula fotonya. Padahal foto ini perlu pula dipajang di seluruh ruang tamu. Tandanya kau sudah sarjana. Karena ruang sidang tertutup itu, saudara. Makanya dibuat lagi lah wisuda. Waktu wisuda itu semua tukang foto dari segala sudut sudah hadir di sana. Mulai dari tempat duduk. Waktu dipanggil kau berdiri sudah ceprek. Waktu berjalan kau sudah ceprek. Waktu kau naik ke tangganya sudah ceprek. Waktu kau terima namanya, petakannya sudah ceprek. Waktu digeser inimu ceprek. Waktu kau salaman sama yang rektornya ceprek. Semua. Siapa itu? Ada latar belakang perpustakaan. Ceprek. Dengan keluaran lagi mama cekrek, dengan bapakmu mamamu cekrek, dengan calonmu. Lalu mulai kau upload di status. Dan yang kurang ajar dia bilang begini, terima kasih ya sayang, karena sudah setia kau mendampingi aku sehingga aku lulus. Bapakmu yang bayar uang kuliah, kau berterima kasih sama pacar yang sudah setia mendampingi. Apa yang setia mendampingi? Jangan lagi anak-anak tempat di sini statusnya kayak gitu. Salibkan pula. Bapak mamamu yang habis lebih sama kayak dia harus mikirkan uang kuliahmu, uang makanmu, uang kosmu. Toto kau berterima kasih sama pacarmu karena telah mendukung aku. Ya. Tapi kenapa harus ada itu? Karena untuk memproklamirkan bahwa kau sudah sarjana. Hal yang seperti itu juga baptisan itu.
Baptisan itu bukan di situ membuat kau diselamatkan, tidak. Tapi itu sebagai proklamasi bahwa kau orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau di agama tetangga kita itu dia harus disunat. Mau opung-opung pun dia begitu dia percaya kepada agamanya itu disunat. Kita dibaptis. Tapi jangan salah, berarti kalau nggak dibaptis nggak selamat? Enggak, orang sebelah kanan Tuhan Yesus itu nggak dibaptis dia. Kapan diselamatkan? Waktu kau percayanya itu kau diselamatkan. Tapi sebagai deklarasi bahwa orang itu sudah percaya kepada Kristus, mereka dibaptis. Itu sebabnya acara baptisan itu nggak ada di agama manapun, karena itu hanya deklarasi kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Amin. Itu dia. Lalu setelah itu barulah diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Kita bergerak dalam dimensi Roh Kudus. Kita melayani dalam dimensi Roh Kudus. Sehingga pada waktu nanti orang Israel merayakan hari raya Pondok Daun, itulah nanti kita juga ikut di dalamnya merayakan hari di mana Yesus datang kedua kali. Pastikan kau ikut di sana. Pastikan kau ikut di dalam pengalaman Paskah. Pastikan kau ikut di dalam pengalaman Pentakosta. Dan pastikan kau ikut di dalam pengalaman hari raya Pondok Daun, di mana Kristus akan datang kedua kali menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan satu pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati, ku buka hati.
kasih Bapa. Biarlah di momentum perayaan kami bersyukur Tuhan buat roh-Mu yang Kau curahkan Tuhan, sehingga Bapa membuka setiap hati kami Tuhan. Ada bagian-bagian di mana kami masih harus bertobat Tuhan, bertobat dari perilaku, bertobat dari sikap hati yang mungkin melukai hati Tuhan. Dan biarlah Bapa karunia-karunia-Mu bergerak di tengah-tengah umat-Mu. Karunia-karunia Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Semua kita yang diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk. Saudara, kita bersyukur karena hari ini kita